Dear Diary, kali ini kita mau main ke Taman Safari Bogor. Taman Safari emang tempat yang gak ngebosenin untuk dieksplor lagi, karena mengingat tempatnya yang luas banget dan banyak hal yang bisa kita lakukan di sana. Jadi kalau misalnya seharian memang gak akan selesai kita muterin semuanya. Jadi kita harus ke sana lagi dan lagi. Kita berangkat dari rumah selesai sholat subuh, karena khawatir kali ini kita ke Taman Safarinya kan hari Sabtu nih, takutnya di Gadoknya udah mulai padat. Kita sampai di Taman Safari itu jam 8-an. Kalau weekday itu dia biasanya buka jam 9, dan kalau weekend bukanya di jam setengah 9. Nah ini kita udah mulai masuk ke arah Taman Safari. Nah pas udah belok ke arah Taman Safari ini kan banyak banget tuh yang jualan wortel. Kita juga siap-siap beli dulu wortel buat nanti ngasih makan hewan-hewan yang ada di sana. Nah ini kita lagi beli wortel. Banyak banget, kayaknya dapet 16 ikat ya, 50.000. Jadi puas nanti ngasih makan si rusa-rusa di dalam. Kita udah beli duluan tiketnya, jadi kita nggak beli tiket di tempat, kita beli tiketnya melalui aplikasi, dan harganya ada sedikit diskon ya, jadi lumayan. Ini masih pagi, kita juga datang sebelum buka ya, masih jam 8-an, belum setengah 9, belum waktunya buka. Tapi kita kejebak di antrian masuk menuju gerbang si Taman Safarinya itu. Gitu. Nah ini sempat diem kurang lebih setengah jaman sambil nunggu buka. Pokoknya kalau main ke puncak itu pastikan bensin tuh harus selalu full. Kita nggak bisa prediksi ya akan kena macet di mana. Ini aja di dalam Taman Safarinya kita kejebak macet. Nah ini kita mulai masuk ke Safari Journey. Jadi ini kita ketemu flamingo, ada gajah-gajah. Nah si kakak mulai pengen lihat-lihat. Dibuka deh tuh kacanya, mumpung di tempat yang masih aman ya. Kalau di tempat hewan-hewan buas kan kita juga mana berani, nggak boleh juga buka kaca ya. Jadi dia pengen ngeliat secara jelas, ya udahlah ya dibuka aja nggak apa-apa. Nah ini kuda Nil. Tadi kita mau ngasih makan tapi dia pergi ke arah sana. Gede banget. Nah ini ada unta. Kita lewatin karena lumayan berbau. Terus kayaknya juga nggak boleh ngasih makan ya kalau unta. Si Ade juga happy nih lihat-lihat unta sambil ngeliatin unta, dia senyum-senyum. Jadi jangan lupa bawa gunting di mobil karena si wortel itu susah juga ngebuka si talinya. Nah ini si kakak mau ngasih makan rusa. Agak takut-takut sedikit dipegangin mbaknya. Kebetulan mbak pengasuh si baby yang kecil itu ikut. Nah itu rusa-rusa, happy dia ngeliatin hewan secara langsung. Ini dia beruang. Nih ada yang lagi berantem di dalam ruangan beruangnya. Perasaan dibandingin 3 tahun lalu kita kesini, hewan-hewannya nggak gitu banyak ya yang ngedeketin ke arah kita gitu untuk diberi makan. Jadi kita lebih sedikit interaksinya sama si hewan-hewan itu. Nah ini anakku berebut wortel, bukannya mau dikasih ke rusa, dia malah mau makan wortelnya itu. Nah di sini kita sempat ada drama juga nih, karena ini kan lumayan gede-gede nih hewannya. Terus ada yang kasih wortelnya itu nggak kurang keluar gitu ngasihnya. Sampai akhirnya kepalanya masuk dan kita semua teriak. Serem banget, dia mau masuk-masuk ke jendela. Emang drama. Ini dia jerapah, tinggi banget. Terus masih banyak hewan-hewan yang kita lewati. Happy sih anakku kesini lagi. Dulu dia ngasih rusa tuh masih takut-takut ngasih makan rusa. Sekarang dia udah happy bisa ngasih makan walaupun masih ditemenin, dipegangin.
kita harus banyak-banyak baca petunjuk ya. Jadi ada beberapa tempat yang memang kita nggak boleh buka kaca karena itu ada hewan-hewan buas ya, harimau segala macem. Nah ini zebra, kasih makan zebra, seru. Si kecil juga yang baby ikut-ikutan. Padahal dia juga nggak tahu ini hewan apa, belum ngerti. Tapi belajar mulai dikenalin aja. Nah ternyata kali ini kita berhasil kasih makan kuda Nil. Untungnya si spot kuda Nil itu nggak satu di tempat yang tadi doang, tapi ada lagi, kita kelewatin lagi si kuda Nil ini. Nah, kita mau ngelewatin si harimau Sumatera. Jangan coba-coba buka jendela dan jangan berhenti, jangan panik ya. Tuh dia ada di situ tuh. Dia buka usaha tambal ban. Lagi nungguin usahanya tuh si harimau Sumatera. Ini orang hutan, tuh. Lagi nongkrong-nongkrong di dalam batang pohon. Adem banget kayaknya. Nah ini nggak tahu deh. Oh ini lama ya. Ini lama, lumayan berbau dan banyak dilalerin ya si lama tadi. Jadi kita tutup lagi jendelanya. Udah deh, kita lanjut mau ke Istana Panda dulu. Jadi Istana Panda itu kita bisa parkir di area parkir D. Karena kan kalau ke Istana Panda kita nggak bisa bawa mobil ya. Jadi nanti akan pakai bis yang sudah disediakan dari si taman safarinya. Dan ini belum ada antrian ya di tempat nunggu bisnya, jadi enak. Masih kosong, kayaknya orang masih fokus di Safari Journey atau masih main-main di wahana atau lagi ngapain, nggak tahu. Di sini belum terlalu penuh sih. Nah, ini kita mulai naik ke arah Istana Panda. Ini tuh tempatnya di atas dan udaranya sejuk banget. Nah, ini kita sudah sampai di Istana Panda. Nah, ini si kakak happy-happy, lari-lari dia ngeliatin view pemandangan dari sini tuh. Ya ampun, Masya Allah ya, bagus banget. Udaranya sejuk, bikin betah. Kalau kemarin kita ke Dufan, jalan-jalan tuh sambil berkeringat, panas banget. Dan untungnya kita bawa baju ganti. Sebelum masuk ke Istana Panda, kita foto dulu nih, foto wajib di sini yang ada tulisan Giant Panda Taman Safari Indonesia. Kebetulan juga yang Mbak yang ngasuh si baby itu belum pernah juga, jadi ya udahlah difotoin aja di situ, happy. Pas kita ke sini anginnya lumayan besar, tapi untungnya belum turun hujan sih. Nah, kita mulai masuk ke Istana Panda. Masuk melalui toko souvenir karena kita masuknya lewat pintu samping. Kan bawa stroller ya, jadi kalau lewat tangga itu agak susah. Ini souvenirnya lucu-lucu banget. Panda-pandaan, terus ada tas bentuk panda, ada macam-macam deh pokoknya, lucu banget. Nah, ini lagi pada foto dulu nih di sini. Terus kita juga aksesnya dikasih kemudahan ya, ada tangga atau eskalator, ada juga lift. Kalau misalnya kita bawa stroller nggak ribet, jadi tinggal pakai lift aja untuk naik turun di sini gitu. Nah, ini dia si pandanya lagi tiduran. Selain panda, ada hewan lain juga di sini. Kita sempat lihat dari jauh aja sih. Nah, mau explore ruangan-ruangan di sini tuh ada apa aja.
Nah, di sini kita bisa ngeliat histori tentang panda. Bisa baca-baca di sini gitu ya. Cara berkembang biaknya, terus tingginya, umurnya, banyak pokoknya informasi yang bisa kita baca di sini. Nah, kalau ini ada panda merah, tapi nggak tahu di sebelah mana, nggak lihat. Lagi ngumpet kayaknya si panda merahnya. Udah sih itu aja, kita nggak lama-lama juga di Istana Panda. Habis itu kita langsung ke arah satu lagi untuk turun karena kan kita mau makan siang di bawah. Nah, ini lumayan seru juga ya, goyang-goyang naik satunya, geruduk-geruduk. Abis dari Istana Panda, kita turun ke area parkir yang dekat wahana. Jadi kita mau makan di situ, di area situ. Ini nyari parkirnya lumayan susah juga nih. Kita sampai 2 kali bolak-balik. Semua tempat parkirnya full. Jadinya kita parkir di deket musola bawah. Dan lumayan harus agak sedikit nanjak ya ke area sini. Nah, ini lumayan nih dorong-dorong stroller 2 biji dari parkiran bawah. Mau makan sih, mau nyari makan. Sebenarnya tempat makan tuh banyak. Cuma ya lumayan jauh, yang terdekat dari si parkiran itu di Rainforest. Jadi kita makan di situ. Nih, ini kita ngelewatin ada cafe unta. Dan kita ini mau nyebrang ke arah Rainforest. Dulu pas kita kesini itu tuh yang tempat Rainforest itu masih dibangun karena waktu itu kita kesini tuh masih pandemik. Jadi foto-fotonya itu semuanya masih pakai masker. Terus si wahana juga nggak jalan semuanya, orang juga nggak sebanyak ini gitu. Dan pas kita kesini, wow gitu kan udah jadi si Rainforest, jadilah Rainforest ini. Dan lebih rapi, lebih banyak pilihan gitu untuk makan. Ini dia tempatnya Rainforest. Jadi kita sebenarnya kalau makan di sini tuh tinggal duduk aja. Nanti kan tinggal scan barcode untuk pesan dan langsung bayar juga bisa langsung gitu, di habis klik-klik pesan langsung bayar. Nanti ya udah tinggal nunggu makanannya datang. Ini si kakak pesan pizza, pepperoni pizza. Rasanya sih oke untuk yang pizza ini. Terus suamiku makan soto Betawi. Tampilannya oke. Terus kalau mie gorengnya ya biasa aja sih rasanya. Tapi kalau pizza sama soto Betawinya itu enak. Nah, ini kita mau ngantri di kereta yang ada di sini. Ini nggak bayar lagi ya si keretaan ini, free. Kalau misalnya si mobil yang warawiri kesana kemari itu kita bayar lagi. Nggak tahu berapa karena kan kita nggak naik itu sih. Kita pindah-pindah parkir aja kalau misalnya mau kemana gitu. Ini dia keretanya. Jalannya ini keretanya pelan banget deh. Dan jujur kita belum nyobain ini. Waktu itu kayaknya kita nggak lihat kok nggak ada kereta ini ya. Kayaknya apa kita nggak ngeh aja karena memang nggak ke area baby zoo. Nah, ini agak menurun gitu, ngelewatin terowongan dan sengaja dibikin pelan banget kayaknya pas di terowongan. Seru sih. Ini kayak ada tulang belulang dinosaurus gitu, terus masuk ke gua. Seru banget. Ini ngelewatin berbagai macam binatang juga. Di sini ada harimau, lewatin monyet, ada burung-burung juga. Nah, ini kita udah mulai mau masuk ke tempat dinosaurus. Jujur nggak nyangka sih seniat ini juga untuk
dibikin dinosaurusannya. Jadi nah ini pas kita masuk menyala lampunya gitu ya, lumayan niat gitu bikinnya. Tuh, itu dia ada dinosaurusnya. Terus ada efek api-apian gitu pas kita lewat, jedar, kaget semua. Seru sih. Tuh, lihat. Anak-anak pasti suka deh. Nih, ini di kanan juga sama, ini view-nya kayak gini. Di kanan juga ada view dinosaurus. Tuh, ini yang sebelah kanannya kayak gini. Nah, udah selesai. Ini kita keluar terus melewati yang tempat-tempat hewan. Sini dari atas kelihatan. Oh, kayak gitu isinya si Baby Zoo. Setelah dari situ kita mau lanjut lihat lumba-lumba. Jadi lumba-lumba tuh ada 2 kali pertunjukan. Kita lihat yang kedua. Nah, belum mulai, masih setengah jam mulai, itu tempat duduk itu udah full. Dan kita pun dapat parkirannya di sana, di tempat yang ke Istana Panah tadi, di parkiran D. Karena udah full kan di situ. Nah, ini wajib banget sih ngelihat si pertunjukan lumba-lumba. Pasti anak-anak suka sih kalau ngelihat ini. Seru juga. Selesai nonton lumba-lumba, kita lanjut ceritanya mau naik wahana. Karena kan belum, tadi wahana kita lewatin dulu. Ini posisinya udah jam 4. Jadi kita tuh berencana di sini tuh sampai malam sambil nunggu jalur yang turun itu tuh dibuka, yang ke arah Jakarta. Nah, ini si kakak lagi naik wahana balon-balonan terbang itu sendirian, karena kan yang itu nggak bisa naik orang tuanya. Terus ini juga naik karosel kosong. Di sini juga nggak bisa naik orang tuanya, cuma bisa nemenin doang. Kita tuh bisa di sini sampai malam, cuma untuk tiket yang siang itu dibatasi. Jadi naik wahananya itu maksimal sampai jam 5. Tapi kalau misalnya kita tetap mau keluyuran di dalam taman safari itu masih boleh sampai malam. Sebenarnya si wahana itu beroperasi sampai malam, tapi kita mesti beli tiket safari yang malam juga gitu, ada tiket terusannya gitu. Jadi kalau yang tiket siang itu boleh ada di dalam, tapi jam 5 itu sudah nggak boleh main wahana lagi, kayak gitu. Kalau dulu kayaknya kita pulang dari sini tuh jam 2-an udah turun, karena kan ngejar si buka tutupnya yang ke arah Jakarta tuh jam 2 biasanya dibuka. Kalau kali ini kita pulang sampai malam, karena kan malam itu udah 2 arah sih harusnya. Nah, di situ tuh ada wahana bom-bom kar. Terus di bawahnya itu ada kursi-kursi pijet, jadi kita bisa beli untuk pijet di kursi itu, beli tiket. Terus ini si kakak lagi main bom-bom kar yang di air. Agak seru juga ya, cuma mungkin ini agak sempit dan agak susah untuk dihandle-nya. Dulu kayaknya kita nggak ngelihat ada wahana ini, bisa jadi wahana ini baru kali ya. Nah, terus sebenarnya ini udah mau maghrib, jadi kita tuh mau udahan. Wahana terakhir yang kita naikin tuh ada satu wahana yang kalau di Dufan itu mirip Ice Age, lupa namanya deh ini wahana apa. Tuh kayak gini-gini, ini enak sih, nggak yang nakutin, nggak apa, nggak bikin mual juga karena muter-muter. Seru sih naik wahana itu. Nah, di seberangnya ini ada rumah hantu, kita nggak berani masuk. Ya udah, kita di situ sampai malam. Seru sih, wahananya masih nyala, banyak lampu juga, orang juga masih ramai banget. Kali ini lumayan puas walaupun semuanya belum kekelilingi. Next time mungkin kita harus kesini lagi lanjut kunjungin tempat-tempat yang belum bisa dikunjungin seharian tadi ya. Kayak Pinguin, kita belum pernah ke sana, yang tempat Kampung Papua,
apa kita juga belum pernah ke sana. Bye bye.